Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara, dimanapun saudara berada? Kita masih ada di tengah-tengah duka cita oleh karena terjadi aksi teror, yaitu bom bunuh diri di Makassar. Dan hari ini kita juga mendengar bahwa teroris mencoba untuk masuk ke area kepolisian. Ada banyak hal yang kita tidak mengerti di tengah-tengah realitas hidup ini. Tetapi saudara, minggu ini adalah minggu-minggu di mana kita memperingati kematian Yesus Kristus. Ia harus melalui jalan salib, penderitaan yang begitu sangat. Oleh karena begitu besarnya kasih-Nya kepada kita. Setiap manusia Ia kasihi, tidak terkecuali para teroris yang terus meneror kita dengan segala tindakannya. Mereka juga adalah objek kasih Allah. Hari ini, di hari Rabu, di mana yang biasa diperingati dengan Rabu Abu, saya ingin mengajak kita untuk melihat satu bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam Lukas pasal yang ke-22, ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-6. Perikop daripada Lukas pasal yang ke-22 ini berbunyi demikian. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka, bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ia menyetujuinya, dan mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak. Saudara, tentu saja tokoh daripada Yudas ini tidak asing di telinga kita sebagai seorang Kristiani. Salah satu daripada murid Yesus, ia adalah bendahara daripada murid-murid. Yudas adalah murid Yesus yang menjual Yesus dengan nilai uang 30 keping perak. Saudara, dikatakan oleh Alkitab bahwa Yudas dirasuki oleh iblis tak kala ia ada bersama-sama dengan para murid-muridnya yang dicatatkan dalam Matius. Kemudian ia segera keluar dari tempat di mana mereka bersama-sama. Kemudian dia pergi bertemu dengan ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala. Dan kemudian ia menjual Yesus kepada mereka. Dan dikatakan Alkitab bahwa mulai saat itu ia mencari kesempatan untuk menyerahkan Yesus. Dan tentu saja kita tahu bahwa peristiwa di Taman Getsemani, tak kala Yesus setelah selesai berdoa, Yudas datang bersama dengan para pasukan serombongan besar yang membawa pedang dan pentung. Mereka disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Yudas mengatakan kepada mereka, orang yang akan kucium itulah dia, tangkaplah dia. Setelah Yudas berjalan dan mendapatkan Yesus, ia maju dan berkata, salam Rabi. Kemudian ia mencium dia. Yudas menyerahkan Yesus dengan satu ciuman.
ciuman selalu kita identikan dengan rasa kasih sayang. Tetapi tidak dengan Yudas. Yudas mengkhianati Yesus dengan memberikannya ciuman. Melihat tindakan itu, Yesus terdiam. Murid-murid yang lain mengeluarkan pedang dan menebas telinga salah satu prajurit hingga putus. Apa yang Yesus lakukan? Dia justru mengadakan mujizat di situ. Dan ia berkata bahwa itu harus terjadi, supaya genaplah yang dikatakan oleh nas firman Tuhan. Saudara, kita belajar daripada Yudas. Tentu saja bukan belajar untuk mengkhianati Yesus. Tentu saja kita bukan belajar untuk menjual Yesus. Tetapi kita bisa melihat bahwa ambisi-ambisi yang ada di dalam diri ini, segala keinginan-keinginan yang sifatnya adalah kedagingan, ketika kita tidak mematikannya, maka kita menghalalkan segala cara untuk kita dapat memperoleh keuntungannya. Yudas menyerahkan Yesus. Tentu saja ini bicara tentang uang, yaitu sejumlah 30 keping uang perak. Mungkin Yudas berpikir bahwa nanti Yesus diadili dan tidak ditemukan kesalahan dan pasti ia akan dibebaskan. Tetapi tidak. Dan ketika Yudas tahu, akhirnya dia menyesal. Dia mencoba untuk kembalikan uang itu, namun sudah terlambat. Hati-hatilah dengan ambisi. Hati-hatilah dengan keinginan-keinginan kita. Oleh karena ketika keinginan itu tidak dikuasai oleh keinginan-keinginan roh, maka ketika kita melaksanakannya, kita akan sering terjebak di dalamnya. Saudara, mari kita renungkan di hari-hari ini. Apakah kita di dalam perjalanan iman kita selalu dan selalu mementingkan ambisi-ambisi kita, mementingkan keinginan-keinginan kita, sampai-sampai kita melupakan kasih Yesus dalam hidup kita. Dan tanpa sadar, sebenarnya banyak tindakan-tindakan yang berujung kepada pengkhianatan kepada kasih Kristus. Mari kita datang kepada Tuhan, merendahkan hati kita, memohon pengampunan dari Tuhan, memohon belas kasihan dari Tuhan. Di dalam memasuki peringatan Jumat Agung, kematian Kristus Yesus, mari kita membawa diri kita, memohon belas kasihan Tuhan, Sang Pemilik hidup ini. Tuhan Yesus mengampuni setiap dosa dan kesalahan manusia ketika manusia datang kepadanya, memohon pengampunan dosa. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan shalom.